Yang terhormat Al-Muharram Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Adnan yang alhamdulillah sampun hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta stafnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, serta remaja, juga anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat memenuhi undangan, yaitu dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kalinya sholawat berserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman modern sekarang ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Blok Senin serta partisipasi kepada para pemuda-pemudi Blok Senin yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, serta harta bendanya demi mewujudkan dan memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga amal soleh Bapak Ibu sekalian dicatat Allah Subhanahu menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya sebagai panitia meminta maaf apabila dalam penyambutan ataupun tempat serta mungkin jamuan yang kurang berkenan di hati para undangan sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja sambutan dari kami sebagai panitia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa Cidenok atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, rekanan perangkat desa Cidenok yang kami hormati, Ketua DKM Masjid Jami As-Salam beserta anggota yang kami hormati, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Al-Mukarram
yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan juga kesehatan, sehingga kita semua masih dapat hadir bermuajahah, bercengkrama, yaitu dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah umatnya baginda Nabi yang kelak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Ibu bapak hadirin dan seluruh para tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini di Blok Senin ini yaitu ada semacam dakwah Islami dengan rangka peringatan Maulid Nabi. Ini menunjukkan atau mencerminkan bentuk dari kepedulian yaitu dalam syiar Islam untuk kita semua. Mudah-mudahan acara peringatan Nabi Muhammad SAW ini yang diselenggarakan oleh Blok Senin ini mendapatkan barokah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini nanti mendapatkan bekal ataupun materi dari Al-Mukarram, yaitu untuk lebih mengenal ataupun lebih mengetahui sosok baginda Nabi kita, dan mudah-mudahan sesuai dari tema dari Blok Senin ini, yaitu untuk memenuhi perubahan yang dinamis dalam rangka mudah-mudahan ada dinamika dalam perubahan religius, yaitu adanya warna untuk agama di desa kita ini. Selanjutnya kami selaku pemerintahan sedikit akan memberikan informasi yaitu tentang yang berhubungan dengan tupoksi kami, yaitu sebagai kesra, yaitu dalam hal perkawinan. Perlu diketahui ibu bapak hadirin yang mempunyai anak remaja, yaitu yang dulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 batas maksimal dari usia perkawinan itu yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki itu 19 tahun. Sekarang ada perubahan undang-undang yaitu nomor 6 tahun 2019. Sekarang untuk perempuan itu 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Jadi untuk mendaftarkan pernikahan, kalau yang belum sampai 19 tahun baik laki-laki dan perempuan itu belum bisa. Ada kebijakan dari pemerintahan ini untuk dispensasi ke pengadilan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara demi acara telah berlangsung. Maka tibalah pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu santapan rohani yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh. Yang saya muliakan Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Musalla Al-Ikhlas. Yang saya muliakan Akhinal Kiram, Kang Ustadz Hasan serta keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Tidak lupa juga untuk pengurus ataupun bapak kepala desa ataupun yang mewakilinya yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah Kita bersyukur malam hari ini atas rahmat dan izin Allah kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, duduk berdampingan bersama teman, saudara, kerabat, kawan, handai tolan dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang namanya spesial, tempat lahirnya spesial, beliau baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Salawat salam sejahtera tidak terlupa. Marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan kepada kita, masyarakat Cidenok, umat Rasulullah yang taat, amin, yang patuh, amin, yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Para kiai, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya dari Jakarta, tapi saya lahir di Cirebon. Saya besar di Jakarta. Tapi tahun 88 saya kembali mondok di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Jadi kalau perapatan maapal, budur ya apa. Walaupun saya domisili di Jakarta, tapi
Saya asli kelahiran Cirebon. Jadi saya bicara pakai bahasa Indonesia apa bahasa Cidenok? Bahasa Indonesia saya biasa di Jakarta. Bahasa Cidenok insya Allah saya hafal. Jadi bahasanya campur-campur aja Bu ya. Ibu bapak para kiai, para ustadz dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita berkumpul karena bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baka wong cinta pasti gelem berkorban. Betul ya? Kalau orang cinta pasti dia mau berkorban. Malam hari ini kita berkumpul di tengah jalan, duduk ini. Di tengah jalan, di halaman Musholla Al-Ikhlas, kita tinggalkan kebiasaan kita. Harusnya malam ini kita istirahat di rumah, kumpul sama keluarga dalam TV, ya Bu? Ngeloni anaknya. Kadang-kadang tas ngeloni anaknya ngeloni bapane. Bapane mau harus dikeloni jaluk kelon dewek. Kita tinggalkan aktivitas kita. Biasa nonton TV, lihat sinetron. Tapi malam ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, kita tinggalkan itu semua, tekak menek, dodok, menghormati Kanjeng Nabi, memuliakan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Maka duduknya kita di sini jadi Kanjeng Nabi pada baik karo dodok ning taman surga. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, duduknya kita di sini, duduknya kita di majelis ilmu, jare Kanjeng Nabi khairum min qiyamil laili. Lebih bagus, lebih mulia daripada kita sholat dari mulai tengah malam sampai dengan waktu subuh. Amin. Kira-kira ada nggak yang kuat sholat dari tengah malam sampai subuh? Laka potongan. Sholat tengah malam sampai subuh, duduk kita di sini dalam rangka menuntut ilmu, mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah, lebih baik daripada sholat kita bangun malam sampai dengan subuh. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu nih kayaknya bakal bengi suka tangi beli. Ngapain? Nguyuh. Kawan nih, ibu-ibu bakal tangi, bakal beli nguyuh, gerayangi dompet laki nih. Makanya bapak-bapak bakal duit aja dinak wong wadon kabeh. Karena duit bakal wis manjing wong wadon beli bakal bisa metu. Sampai anak wong watir duitnya di met karbine, sampai disusupakan yang kupluk sampai kupluknya miring. Duit dulu. Berkumpulnya kita di sini sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Maka apa kata Rasul? Siapa orang yang menghidupkan ajaran agamaku, bahkan kata Nabi, siapa orang yang mau mengagungkan hari kelahiranku, kata Kanjeng Nabi, maka pasti dia dapat syafaat. Amin. Syafaat bukan hanya syafaat akhirat, minad dunya ilal akhirah. Jadi saya ngomongnya bahasa Jawa, campur. Ibu bapak, Rasulullah Muhammad adalah manusia yang mulia, satu-satunya nabi yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah hanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini soalnya kalau kita bicara sejarah Nabi, tekan subuh beli selesai.
Ini kan biasanya pengajian sampai jam pira? Subuh. Allah. Namun anak pengajian tekan subuh, hati-hati kan bisa jadi aliran sesat. Ngaji tukang subuh, ngaji apa doyan? Sampai jam pira biasa pengajian ini sampai jam pira? Jam loro. Undang apa ngontrak? Rasulullah Muhammad kalau kita ceritakan sirah nabawiyah tekan esok beli peraga. Rasulullah Muhammad itu tempat lahirnya spesial. Nama Rasulullah Muhammad spesial. Tempat duduknya khusus. Tempat lahirnya khusus. Nama Muhammad disimpan oleh Allah. Dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan ke alam bumi ini, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, maka tidak ada satu manusia pun singarannya Muhammad. Betul apa betul? Kita cek jumlah nabi, ada 124.000 nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Dan saya alhamdulillah sudah pernah berkunjung ke kuburan beberapa nabi. 2017 saya berkunjung ke kuburan Nabi Daniel. Nabi Daniel itu makamnya di Mesir, berjajar dengan makamnya Nabi Luqmanul Hakim. Maka di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Luqman. Itu sejarah Nabi namanya Luqmanul Hakim. Kuburannya ini sorbu kayak di sumur. Di sumur ada di samping masjid, arahnya Masjid Nabi Daniel. Lalu saya berkunjung ke kuburan Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh juga di Mesir, namanya daerah Sinai. Di Sinai perbatasan dengan Palestina. Saya berkunjung ke kuburan Nabi Soleh, lalu saya berkunjung ke kuburan Nabi Harun, dan saya naik ke atas bukit yang dimana tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah yang disebut dengan bil wadil muqaddas wa idhab ila fir'auna innahu la lomo idhab ila fir'auna innahu Om Cidenok ya. Ini gini bocah-bocah cilik pada ngaji ora bu? Ngaji bayaran beli gratis. Masya Allah, pantesan ustad gering-gering. Saya ceramah di Kertas Maya, saya tanya, Bu, bahkan ini kayaknya bakal bocah ngaji, bocah cilik-cilik tas maghrib kah bayaran beli? Bayaran ustad, rarang pira rarang 2.000. Loh, 2.000 rarang. Jadi kita bakal bayar 2.000 sampai pada baik kayak bayar WC umum. Sampai bakal manjing di tol Cipali, di rest area, kan ada sing ketok bakal di WC umum bah, tok, ayo yang ngising 2.000, ngising 2.000, lamun ngising rada akeh 3.000, lamun duitnya 5.000 anak kasus suka, kok ngising mana? Bayar ngaji 2.000, pantesan ustad gering-gering. Kadang-kadang kula bakal dolan di Indramayu nih batur kula ustad, masya Allah ustad bakal kula andon numpang ning kamar mandi ustad, sabune ustad sampai tipis-tipis. Kadang-kadang ustad bakal adus kelangan sabun, beli urus sabunnya nyelipin bokong. Ibu, satu, saya titip anak-anak kita yang belajar di musola, belajar kepada ustadz, terutama belajar ngaji. Kenapa? Sebab kalau kita punya anak yang bisa membaca Al-Quran, anak yang ngerti kepada ilmu agama, maka walaupun wong tuane bodoh, orang tuanya nggak ngerti agama, tapi anaknya bisa membaca Al-Quran, maka ibu bapaknya dijamin masuk surga.
Jadi baik. Apa betul Ustaz? Kalau kita bisa punya anak, bisa ngaji, punya anak yang soleh, yang ngerti agama, Masya Allah. Orang tua bangga besok. Bukan hanya bangga di dunia, tapi orang tua bangga dunia akhirat. Karena kalau orang punya anak yang bisa membaca Al-Quran, maka besok bagian wong tuane bodoh, wong tuane beli ngerti agama, wong tuane beli bisa ngaji, tapi anaknya dibawa ke pondok pesantren, anaknya dibawa ke ustaz, suruh ngaji sehingga anaknya bisa ngaji, maka niscaya orang tuanya besok di yaumul mahsyar akan dipakaikan mahkota yang di atasnya terdapat batu mutiara. Diangkat oleh Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Semua bertanya, ya Allah, itu siapa? Ada orang yang engkau angkat derajatnya, ditaruh di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, di atas kepalanya ada mahkota. Allah menjawab, dia adalah seorang tua yang punya anak bisa baca Al-Qur'an. Jam berapa sih? Ibu bapak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam doanya dikabulkan oleh Allah sehingga dilahirkanlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sejarahnya panjang. Insya Allah kuat tekan esok ya. Ibu-ibu kuat tekan esok kuat. Pengetan. Itu tukang esok. Ibu bapak, Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Tidak ada satu manusia pun yang namanya Muhammad sebelum dilahirkannya Rasulullah Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Isa. Nabi Daniel, Nabi Samaun, Nabi Imran, Nabi Iskial, Nabi Armiyah, Nabi Yusha, Nabi Daniel, Nabi Luqmanul Hakim. Tidak ada satu manusia pun yang namanya Muhammad khusus namanya disimpan oleh Allah ketika Rasulullah Muhammad lahir. Satu-satunya manusia yang pertama diberi nama Muhammad cuma baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad wis lahir ning Cidenok akeh beliarane Muhammad. Akeh anak Muhammad tukang bakso anak. Ya, Muhammad tukang silok, bahkan anak sekarang Muhammad tukang ngadu jago ya. Tapi sebelum Rasulullah Muhammad lahir dilarang satu manusia pun nggak boleh ada yang namanya Muhammad. Tapi begitu Rasulullah Muhammad lahir, Cidenok, Indramayu, seluruh dunia namanya Muhammad. Ibu bapak, nama Rasulullah Muhammad mulia. Bahkan nama Rasulullah Muhammad diangkat oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat nama panggilanmu ya Muhammad. Orang yang sholat tidak bersolawat kepada Muhammad, sholatnya tidak sah. Orang yang khutbah Jumat tidak sholawat kepada Rasulullah Muhammad, khutbahnya tidak sah. Orang yang menikah tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad, nikahnya tidak sah. Orang yang berdoa minta kepada Allah tanpa membawa nama kekasihnya Muhammad, mahjur, doanya tidak akan diterima oleh Allah. Maka sampean kalau pengen doa minta kepada Allah, baca sholawat dulu. Baca sholawat, menyebut nama Muhammad, terus jaluk mari Allah. Ustaz, harus sholawat kita bisa. Allahumma sholli ala sayyidina. Cuman pula pengen donga Ustaz. Donga apa bu? Donga pengen jaluk motor. Beli bisa nganggo bahasa Arab Ustaz, terus nganggo bahasa Cidenok baik. Sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal Honda ya Allah, wa Yamaha ya Allah, wa Mio ya Allah, wa Jupiter NMAX ya Allah. Pengen nama motor PCX ya Allah. Lamun lah kayak Yusuf Rapid rada bodoh orang apa ya Allah. Lumayan nganggo ni sawah. Pengen dua mobil, doa, baca salawat dulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal inofa ya Allah, wa afansa ya Allah, wa senya ya Allah. Lamun laka kijang bak butut ya Allah. Pengennya mah mobil Pajero ya Allah. Oleh Pajero panas jaba alias mobil mbak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahi kalau cerita Rasulullah Muhammad tegang esok beli berangkat tidak akan habis bahan saya kalau cerita kanjeng Nabi Muhammad. Ibu bapak, nama Rasulullah Muhammad khusus. Tidak boleh ada yang namanya Muhammad sebelum Rasulullah Muhammad lahir. Tempat lahirnya Rasulullah Muhammad di Mekah Al-Mukarramah. Saya sudah ngecek sendiri. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Lahirnya Rasulullah Muhammad di Mekah Al-Mukarramah ini, saya berdiri bu ya, berkata dong Cideno, oke. Rasulullah Muhammad di Mekah Al-Mukarramah ini bisa dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah berkat doa Mbah Buyute. Siapa Mbah Buyut Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah, lalu Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah. Bu, yang bangun, yang meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yarfa Ibrahimul qaida, ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan Ka'bah dengan Ismail alaihissalam, ditinggikan bangunannya oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu Nabiullah Ibrahim berdoa di hadapan Ka'bah. Bu, mudah-mudahan kita yang kumpul malam hari ini Allah mudahkan kita untuk berangkat haji, amin. Minimal kita bisa berangkat umrah, amin. Kalau pengen cepat berangkat haji, perbanyak baca surat Yasin. Ada jamiah Yasin di sini? Kalau baca Yasin durung mangkat, baca surat Waqiah. Masih durung mangkat, baca surat Sawah. Saya punya tetangga di Banyuwangi, saudara dari istri saya, cuma dagangan goreng gedang bisa makan haji, amin. Dagangan gedang sewiwitannya sekarang-karang. Yang meninggikan Ka'bah Nabi Ibrahim. Selesai meninggikan Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa di hadapan Ka'bah. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabiullah Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, aku beserta hamba-Mu yang soleh, dua orang hamba Allah yang soleh. Rabbana waj'alna muslimain laka. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang berserah diri di hadapan rumah-Mu ya Allah. Selesai doa itu, Nabiullah Ibrahim berdoa lagi, angkat tangan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di Quran, ini Quran ya, bukan dalam Al-Quran. Ya Allah, utuslah di tempat ini ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Utuslah di tempat ini ya Allah. Rabbana waq'af fihim. Ya Allah, utuslah di tempat ini, lahirkanlah di tempat ini rasulan, seorang rasul saja. Doa Nabiullah Ibrahim, ya Allah, utuslah di tempat ini ya Allah rasulan, seorang rasul saja, untuk menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah dan membersihkan dari paham-paham jahiliyah ya Allah.
Allah kabulkan. Ribuan tahun Nabiullah Ibrahim berdoa pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, harinya hari Senin, waktu fajar shadiq, dilahirkanlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi Muhammad lahirnya hari Senin fajar shadiq. Sayyidatina Aminah, ibunda Rasulullah Muhammad, ketika melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad, ibunya Aminah melihat putraku ketika dilahirkan. Maka bu, kalau bayi lahir tangannya gegem apa buka? Gegem apa buka? Gegem. Kabeh bayi ketika lahir tangannya gegem. Tidak ada yang tangannya terbuka kecuali baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Buktinya Sayyidatina Aminah berbicara, mengatakan bahwa ketika Muhammad putraku lahir, wa baraja sallallahu alaihi wasallam, saya contohkan, wa do'a yadaihi alal ardi, maka tangan Rasulullah Muhammad ditempelkan ke atas bumi, tangannya buka. Ini kita lagi muludan ya Bu ya. Tangannya dibuka, wa do'a yadaihi alal ardi, tangannya dibuka ditempelkan ke atas bumi. Wa rafa'a ra'sahu ila sama'il 'aliyah, tangannya ditempelkan ke atas bumi, lalu kepalanya yang mulia diangkat ke atas langit, terang seluruh alam. Bahkan kata Sayyidatina Aminah, tangan Rasulullah Muhammad naik ke atas dengan telunjuk begini sambil berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Lalu kata Sayyidatina Aminah, ketika putraku Muhammad lahir, maka badannya sudah ditutup dengan selimut yang terbuat dari sutra yang disimpan oleh Allah di dalam surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak terlahir dalam keadaan telanjang. Badannya sudah diselimuti dengan selimut yang tertutup dari surga, kain sutra yang terbuat dari surga. Tangannya terbuka. Tapi wong Cidenok bakal bayi lahir tangannya gegem. Kenapa tangannya gegem? Karena itu menunjukkan asli watak manusia. Manusia itu watak aslinya itu watak asli manusia. Manusia medit. Apa maning bakalan nyumbang? Bakal nyumbang untuk pengajian abot apa enteng? Nah, untuk musola abot apa enteng? Tapi nyawer nih organ tunggal. Ibu bapak, begitu mulianya Rasulullah Muhammad ketika dilahirkan bau harum semerbak. Karena keringatnya Kanjeng Nabi Muhammad mau membune wangi. Sampai-sampai para sahabat itu mengumpulkan bekas duduknya Kanjeng Nabi, dikumpulkan, dioles-oles untuk parfum minyak wangi. Keringatnya Kanjeng Nabi Muhammad membune wangi, barang keringatnya wong Cidenok membune. Abu kecut. Bapak ibu-ibu bakal durung adus ya. Makanya Rexona laris, bu. Maka ibu-ibu jangan terbalik. Kalau pengajian boleh cantik, kudungnya boleh bagus, arep kondangan boleh ayu, tapi kalau tidur bareng kalau suaminya harus lebih cantik. Pasti. Kadang-kadang diwali arep kondangan parfum sih disemprot, arep turu bareng karena suamine autan. Dibore-bore begitu suaminya ngabungan pahit weh. Nang apa Kang? Pipi sira pahit. Anak nikah si model mongkono nana. Sallallahu Nabi Muhammad. Keringatnya Rasulullah Muhammad membune wangi. Saya membuktikan sendiri. Saya memegang telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan,
ada di samping kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah tekan jam 3 kuat ya. Kuat tekan jam 3. Kita mau balik. Rasulullah Muhammad saking mulianya, Kanjeng Nabi Muhammad itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka kalau Kanjeng Nabi Muhammad berjalan, Kanjeng Nabi Muhammad itu nggak ada bayang-bayangnya. Lamun cek orang Sunda namina tak aya kalangkana tak aya. Nggak ada bayang-bayangnya. Lamun jare wong kene ayang-ayangan ya Bu ya. Hah? Layangan. Tak aya kalangkana tak aya. Nggak ada layangannya, nggak ada bayangannya, nggak ada. Tidak nampak bayangannya. Ustadz, apa betul demikian? Iya. Karena matahari tidak mampu menyinari Kanjeng Nabi Muhammad, cahaya Rasulullah Muhammad lebih terang daripada cahaya matahari. Tidak mampu, maka tak aya kalangkana. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad itu kalau pipis tidak ada bekasnya. Rasulullah Muhammad kalau kencing, kalau pipis nggak ada bekasnya. Karena kalau Rasulullah Muhammad kencing pipis itu bumi mangap, masuk pipisnya ditelan, hilang. Kalau Rasulullah Muhammad pipis di mana saja nggak ada bekasnya. Tapi ibu-ibu orang Cidenok kalau pipis banjir. Sallallahu Nabi Muhammad. Nanti nggak selesai. Mulianya Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin. Tahunnya tahun gajah. Setelah 2 bulan penyerangan Raja Abraha. Bu, kita tarik mundur dulu. Raja Abraha itu pernah berjumpa dengan kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi Rasulullah Muhammad itu bukan manusia biasa, cahayanya Allah, rahmatnya Allah, fadilahnya Allah. Maka Allah katakan begini di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wong Cidenok, gembiralah kamu, senanglah kamu, bahagialah kamu dengan diutusnya rahmat Allah, dengan diutusnya fadilah Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi. Muhammad itu rahmatnya Allah. Buktinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak sekali-kali aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat alam semesta ini. Rasulullah Muhammad bukan hanya rasulnya yang mulia, tapi umatnya juga terbawa mulia. Amin. Sampai orang-orang Cidenok ini, Masya Allah, yang hadir di pengajian malam hari ini karena mengagungkan Kanjeng Nabi, insya Allah kita diaku sebagai umatnya Nabi. Amin. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang mulia, umat yang seberapa besar dosanya, seberapa besar maksiatnya, seberapa besar perbuatan durjananya, tapi dia mau bertobat kembali kepada jalan Allah, niscaya taubatnya pasti diterima oleh Allah. Amin. Terutama ibu-ibu nih, suka bikin banyak dosa sama suami. Beli benar, Indermayu. Masya Allah, wong wadon sama suami ning laki dia, Masya Allah, anak sing wani gentak laki ning kene anak olah anak sing sering ngumbangi laki ning kene anak anak sing laki ning kongkon ngepel anak sing laki ning kongkon bebasuh anak suwe-suwe laki ning pada metang sih. Ibu bapak jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat lahirnya Kanjeng Nabi mulia, didoakan oleh seorang nabi yang mulia, 2 orang nabi yang mulia bahkan. Namanya Ibrahim
dan Ismail berdoa, ya Allah, nanti utuslah di tempat ini ya Allah, di kota ini ya Allah, rasulan, seorang rasul saja dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita baca salawat dulu untuk Rasulullah ya. Kita sama-sama baca salawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal minhu mislah us wajhas Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salawatullah sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak jamaah para kiai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah ya Rasulullah Muhammad. Tanpa dilahirkannya Rasulullah Muhammad kita tidak kenal agama. Betul apa betul? Tanpa dilahirkannya Rasulullah Muhammad kita tidak kenal kepada Allah. Betul? Maka mari kita berbahagia, kita bergembira, kita agungkan hari lahirnya Rasulullah Muhammad, karena jaminan orang yang menghidupkan ajaran Kanjeng Nabi, menghidupkan ajaran sunnahnya Rasulullah, niscaya pasti dapat syafaat fid dunya wal akhirah. Ibu bapak, saya tempatnya lahirnya mulia. Satu lagi, tempat duduknya Kanjeng Nabi juga mulia. Rasulullah Muhammad tempat duduknya tidak boleh ada yang duduk sebelum Rasulullah Muhammad duduk. Saya 2017 itu saya pergi juga ke daerah namanya Suriah, perbatasan Jordan dengan Suriah. Perlu beli Jordan bu. Hebat mungkin berubah ya. Gula takon sing budur urung gede set hilok berubah, lurus menengok terus. Wah, ini beli masih ada. Urung beli Jordan bu. Oh, apa semprot? Oh, Jordan. Ya, ke rumah obat. Di daerah. Ada daerah namanya Jordan. Ibu kotanya namanya Aman. Di Jordan ada kuburan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran diceritakan, inna Ashabul Kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Di Jordan ada laut mati. Saya ke Jordan, saya berenang di laut mati. Bisa lihat, saya berenang di laut mati, bisa lihat di Facebook saya atau di IG saya. Itu ada. Saya berkunjung ke pohon di wilayah perbatasan Jordan dengan Suriah. Arane pohon Sohabi. Iki pohon Sohabi adalah satu-satunya pohon sing urip di tengah padang pasir yang tandus. Tidak ada satu pohon pun yang hidup kecuali pohon Sohabi. Pohon ini hidup ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir. Tapi ketika Rasulullah Muhammad dilahirkan usia 12 tahun, pohon ini tidak boleh ada satu orang pun yang boleh duduk di bawah pohon ini. Saya contohkan, bibitannya dur. Cerdas mesti denok ya. Anu ngomong dur pisan. Wiwitane dhuwur
bawah pohon itu. Sapa bae sing dodok pingsan, kelamar. Sapa sing marak-marak mati. Puas. Pohon ini angker, jare wong Cidono arane apa angker? Sungil. Karena jare ning wiwitan kieu ning pohon kieu ake bangsa jin merkayangan elu banaspati gendru tek-tek kemang-mang wewe wesi serani pocong suster ngesot sundel. Jadi siapa yang mendekati pohon ini ambruk, lemes, bakal marah-marah, mati. Karena pohon ini tinggi, tidak ada yang mampu duduk di bawah pohon itu. Tapi di sampingnya ada sebuah gereja. Ada seorang pendeta namanya Buhairah. Kenapa bikin gereja di dekat pohon itu? Karena orang Yahudi dan orang-orang Nasrani weruh yen besok bakal siapa wong sing mampu dodok ning wiwitan kieu niscaya dia adalah calon nabi akhir zaman. Rasulullah Muhammad durung lahir tapi namanya sudah disebutkan, sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab Injil. Bu pirasi jumlah kitab pira naik. Allah katakan di dalam Al-Quran, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Allah punya 4 kitab, namanya Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Qur'an. Allah juga punya mushaf, lebih daripada 70 kitab dan mushaf yang Allah turunkan, termasuk mushafnya Nabi Ibrahim dan mushafnya Nabi Musa. Dijelaskan di dalam Al-Quran, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim Musa. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, 71 kitab dan mushaf yang Allah turunkan dikumpulkan dalam 4 kitab, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Dari 4 ini dikumpulkan dalam 1 kitab namanya Al-Qur'an. Maka orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca Injil yang asli. Siapa orang yang membaca Al-Quran pahalanya sama dengan membaca Taurat. Siapa orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca kitab Zabur. Siapa orang yang membaca Al-Quran sama dengan membaca 71 kitab dan mushaf yang Allah turunkan. Dari Al-Quran Allah kumpulkan dalam suratul Fatih. Dari suratul Fatihah Allah kumpulkan lagi dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah luar biasa. Ini khusus nanti untuk acara nuzul Quran ini harusnya. Bagaimana Quran diturunkan? Kenapa Al-Quran diturunkan pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Tapi nyatanya kalau baca Quran Iqra dingin tak Fatihah dingin? Fatihah dingin. Kok nuzul Quran gampang undang maning kang asal ya. Insyaallah hari kulai gelem. Ibu bapak, ini namanya pendeta dan orang-orang Yahudi. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu kepada sosok Rasulullah Muhammad ngerti. Bakal cikal bakal lahir Nabi akhir zaman mereka tahu. Sudah ada ciri-cirinya di dalam kitab-kitab terdahulu. Namanya Ahmad, sifatnya Ahmad. Orangnya terpuji, sifatnya lemah lembut, namanya dekat dengan Tuhannya. Sudah ada. Jadi di pendeta ngenteni ning dekat pohon tuh. Kapan baik sapa ana wong sing bisa dodok ning sawiwitan kieu pasti itu Nabi akhir zaman. Ketika Rasulullah Muhammad diajak berdagang oleh pamannya, Bu, pamannya Nabi arane siapa? Arane Embu. Nabi punya paman sing banget sayange, banget emane ning Kanjeng Nabi arane Abu Thalib. Tapi Kanjeng Nabi juga punya paman yang banget bencinya.
Sengit. Siapa? Abu Lahab. Satu paman Abu Thalib sayang kepada ponakannya Muhammad. Kenapa? Melas bocah yatim. Satu paman benci kepada Muhammad. Kenapa? Membawa ajaran baru namanya Abu Lahab. Maka setiap kita berjuang untuk agama, maka yang menjadi musuh dudu wong ado tapi wong de. Betul apa betul? Sejak Nabi, zaman Nabi ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah, sing jadi musuh Kanjeng Nabi Muhammad, musuhnya pamannya sendiri menjadi musuh. Nabi Nuh alaihissalam sing jadi musuh dudu wong ado siapa? Rabi. Nabi Nuh punya musuh. Siapa musuhnya? Rabi. Hati-hati, makanya ibu-ibu jangan jadi musuh untuk suami ya bu ya. Apa betul Ustaz istri Nabi ada yang jadi musuh? Betul. Jadi sahabatan, dari Quran. Apa kata Al-Quran? Daraballah mathalan lilladina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Perumpamaan contoh wong wadon istri yang menjadi musuh untuk suaminya, laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina as-salihin. Padahal kedua istri Nabi ini dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang saleh. Rabine Nabi dari musuh. Apa maning Rabine er? Anak beli Pak Arta dari kena anak beli. Rabine Nabi dari musuh. Apa maning Rabine leb? Ini kena ku ya. Ku anakku ngerti ku. Ini kena lurah apa ku? Ku itu bahasa Cirebon. Saya ini orang Cirebon. Ada macam-macam. Semacam banget. Ku itu yang menamakan namanya Pangeran Cakrabuana atau Ki Kuwu Cirebon atau Syekh Abdul Iman atau Syekh Somadullah atau Pangeran Gagak Ireng putra Prabu Siliwangi yang ketika menikah dengan Nyai Mas Ratu Subang Keranjang, murid daripada Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin bin Sayyid Hussein binti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tekan subuh kita mana? Kuat tekan subuh bu. Kenapa diarani kuwu? Maaf, dinamakan kuwu itu bukan sembarangan kuwu. Diambil dari kalimat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi seorang pemimpin, kepala desa, ku harus bisa mengayomi masyarakatnya. Betul? Harus bisa bersifat adil. Betul? Mementingkan kepentingan masyarakatnya daripada pribadinya, serta menjamin kira-kira masyarakatnya aja anak si manjing neraka. Amin. Ustaz Fira sih. Punten ya, tambah bengi kula tambah nafsu ki ngomongnya. Soalnya durung mangan. Durung mangan, tapi insyaallah kok oleh aja mangan maning. Maka uang sing paling gede ganjarane adalah uang sing gelem nganjingna berkat mobil kiai. Sacepon. Soalnya kalau habis ceramah saya ditanya sama istri saya, dari mana Kang? Pengajian. Berkat endi? Kadang-kadang pula gawa berkat dewe.
Satu, kuwu diambil dari bahasa Cirebon. Maka Indramayu, Subang, sebagian Pantura kuwu. Nggak apa-apa, lebih bagus kuwu. Orang yang kuat memimpin. Yang kedua, arane lebe. Sama di sini lebe ya. Lebe itu bahasa Cirebon. Anak sih ngerti dari lebe. Lebe itu artinya bahasa Cirebon, artinya ngelep sekabe-kabe. Betul. Lebe goreng. Anak apa lebe anak? Anak. Terus tenang lebe, tenang. Tenang. Aja dia mau. Aja. Balik berkat. Kenapa dia ada di lebe ngelep sekabe-kabe? Karena dari lebe dulu pinter. Amin. Wong kawinan lebe, wong pegatan Lebe. wong mati Lebe. tahlil, Lebe. bahkan zaman bengen lebe puter duduk bengen duduk lebe zaman bengen karena lebe bodoh. Lebe pertama iku rabinya kutangnya putih kabeh sisaan lawan mayit. Zaman bengen kan dulu anak utang sampai guru beli anak utang artinya apa? Aku apa aja bawa aku kutang arti dia anak kutang. Kutang pada singkatannya, kutang artinya kaku dan menantang. Dulu tidak ada kutang, nggak kemben, ya. Lebih itu kudu bisa ngimami, betul. Kudu bisa tahlil, betul. Maka tahlil itu yang paling enak. Makanya wong zaman sekian pada ngomong aja bejeno kawin karo ustad. Apa sih mak ustad malah kaduite. Kali ustad ya, baka anak sing mati aja begini tahlilan. Baliknya jaga berkat anak rabine pada mangan. Ustad, lamun nak kasih tahlil, bengi doma. Ya Allah, sungkiki siapa mana sing mati ya. Dia ustad kan doma kalau mati. Sallallahu Nabi Muhammad. Nanti saya akan ceritakan sejarah Cidenok insya Allah ya, insya Allah. Terus jam 11 primer gini. Terus beli. Saya besok siang harus ngisi di sebelum duhur saya harus ngisi di Pertamina Balongan. Malamnya saya di Bango 2. Besoknya saya di Karangsino. Lusanya saya di Kerangkeng. Langsung kembali ke Jakarta. Sampai dengan tanggal 8 Desember. Jadi ibu-ibu doakan saya mudah-mudahan saya dikasih sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, wong Cidenok tak doang pada panjang umur gawe, amin. Tekan kiamat aja mati-mati. Saya jangan pada mati melongo bedewek. Maka yang paling enak itu apabila kita bersatu, amin. Boleh berbeda pandangan politik, tapi kalau agama tetap kita sama, Tuhan kita sama, muludane pada insya Allah nanti kasih sampaikan. Ibu bapak, lebe dari bahasa Cirebon, kuwu dari bahasa Cirebon. Siapa yang mengajarkan kita sampai kenal di Cidenok dengan Islam? Juga pejuang-pejuang kita, pewaris-pewaris Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan dulu. Para pendeta menanti kapan saja ada yang datang di bawah pohon ini dan dia bisa duduk di bawah pohon ini, maka niscaya dia adalah Nabi akhir zaman. Karena nisar wiwitan sindur akeh bangsa, mau gak? Jin merkayangan ela-elu banaspati gendru tek-tek kemang-mang wewe pasti serani suster ngesot pocong sundel. Nah, ini bisa dibaca ya. Saya dapat ijazah itu dari Kikrian. Jadi lamun sampean duit tempat sungil, Cipali kan sungil. Tapi alhamdulillah, kalau bakal lewat Cipali, alhamdulillah dikasih selamat karena kalau kirim Fatihah terus. Karena banyak sejarah di Cipali ini ada makam-makam kuno yang diterabas untuk pembangunan jalan tol. Ibu bapak, jangan dikira orang mati wis. Sesungguhnya mereka yang mati dihidupkan lagi oleh Allah. Dihidupkan lagi oleh Allah, diberikan jasad yang baru sebagaimana kata Al-Qur'an, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka mati hanya jasad dunianya saja, tapi mereka diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu.
Bahkan kalau diganggu kuburannya marah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahkan roh itu bisa datang. Banyak ulama yang mengatakan bengen kalau lagi cilik lahirin Cirebon Wahab. Kalau malam maghrib bengi Jumat jangan keluar rumah. Kenapa? Ruh pada teka balik. Teka. Jaluk apa? Jaluk kiriman doa. Maka ada kalimat begini. Saben malam ahli kubur. Apa iya beli kesasar? Nanti saya jelaskan. Ini paham ahli sunnah wal. Maka ketika saya berziarah ke kuburan Nabi Soleh, maaf, kuburan Nabi Soleh isinya tembelek kucing. Lingkar PT Kang Hasan. Allah, saya bukan ngomong bohong. Tembelek kucing, akeh kotoran, dedek-edek bae sejade masa Pak, kata saya ini kuburan Nabi. Paham beda nih kan? Kuburan Nabi di sana sepi. Saya megang kuburan Nabi Sulaiman alaihissalam di sebelah timur Masjid Aqsa, ulang ngambung kuburan Nabi Sulaiman. Masya Allah saya pegang. Dan Nabi Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul, seorang raja. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi sing rabine paling akeh. Saya ziarah ke kuburan Nabi Daud. Nabi Daud itu rabine 99. Jemaah nih. 99 istri Nabi Daud. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud itu istrinya 700. Aja mikir sih macam-macam. Hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, buka dalam tafsir Ibnu Katsir, istrinya 700 dalam sewengi mampu digigirkan. Bu minum jamunya jamu apa? Jangankan Nabi Sulaiman, raja di tanah Jawa, rabine sing 200, ana sing 300. Ramun rabine sing 300, sing tak pikir dudu apa-apa nih, kapan nganggo celana? Dulu munggah melorot mah. Makanya bapak kiai sarungan bae aman, alhamdulillah. Makanya kiai bapak kula almarhum Kiai Dasuki dan anaknya rolas. Kenapa kiai anaknya akeh? Karena kiai sarungan bae. Beli kosrawal. Wong kalau sholat nggak pakai sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak. Kenapa kiai pada nganggo sarung? Ustad kadang-kadang sarungan orang celana daleman. Bebas. Sekarang diteliti, maaf, diteliti oleh profesor di Amerika, kenapa banyak pria yang terkena penyakit mandul beli 2 anak, terkena penyakit kanker prostat karena sering nganggo celana, bahkan celana ketat. Berketat tersiksa, endognya bukan. Kemana? Tapi kiai ulama pada nganggo sarung ngerti tentang demokrasi kebebasan. Bebas. Kenapa? Sebab kiai weruh di jero sarung ana makhluknya. Wah ini makhluk ini bahaya, ini makhluk ini. Bahaya. Gampang nyewot. Bakawis jaluk. Wah. Kaduel be ngamuk. Laka saklar, laka kontakan, tapi bakusnya tuh bos. Bahaya. Tapi kiai ulama pada pakai sarung mencontohkan. Saya berangkat ke negara Oman, kiai Ustaz Palembek. Di Oman dilarang pakai sarung. Nggak boleh. Saya pakai sarung, mau ditembak pakai bedil. Ganti harus pakai celana lepis. Kita beli biasa lepisan. Ya terpaksa lepisan di orang dalam, tengeli bahaya lah. Kenapa kiai nganggo sarung ini menunjukkan tentang demokrasi kebebasan? Kalau negara Indonesia menggembar-gemborkan kebebasan, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kiai ulama ustaz pada nganggo sarung menunjukkan kebebasan karena kiai weruh ning jero sarung ana makhluk. Sembayang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak. Begitu ruku Allahu Akbar. Jari kiai enang makhluk bocah ning jero sarung. Sira arep ngalor los. Arab ngidul, Arab digoba-gabi, bebas terkendali. Tapi sholat yang gue nganggo celana, zaman bengen anak celana sing diure seret sore gede, arane celana cut.
Zaman kini diwalik, dure gede, sore seret, bray, cut. Bocah lanang zaman sekian, bocah enong nganggo celana, masya Allah, dure seret, sore ngapret, arane celana cut. Sembayang nganggo celana cut, begitu ruku tertekan, mules. Punten, maka dalam fikih wong lanang kalau sholat punten. Ini contoh, orang laki-laki kalau sholat dibuka. Aja rapat-rapat. Kenapa? Tak buka karena si kecepit. Kalau wong wadon sing rapat. Nang apa bu? Buka masuk angin. Nah, repot sing masuk angin sing sos, maka rokan angin. Wong lanang bakal sholat takbiratul ihram punten ya, dudu sombong. Yusanu fi arba'ati raf'ul yadain. Indah taharumi hidal udunain. Disunahkan kita untuk mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Yang pertama indah takbiratul ihram. Wong lanang bakal takbir mungkin Allah hidal udunain sampai daun telinga. 2 pendapat, ada lagi yang di dada. Tapi yang afdal menurut pendapat Syafi'i sampai daun telinga. Allahu Akbar. Barang di Jakarta ada sing takbir ambok. Allah. Ana dalile blitan. Ana dalile innallaha wasi'un alim. Allah Maha amba. Amba si amba Allahu Akbar. Pak tulis siram belas. Anak manis si takbir kayak wong balapan motor. Allah. Beli berangkat. Wong lanang Allahu Akbar. Wong wadon kalau takbir aja dhuwur-dhuwur. Semenek ning apa nek? Ning susu. Susu tuh. Ya, ning susu. Allah. Aduh pokoknya buat membleng. Wong lanang dulu. Kalau sujuduna lahu syurutun sam'a fasjud ala sab'ati adada fa arubataini abtunil kafaini butunil atrofi min rijlaini. Wong lanang kalau sujud tangannya buka. Seperti Kanjeng Nabi dilahirkan ketika sujud tangannya buka. Sampai dari para sahabat ketika Kanjeng Nabi sujud diumpamakan anaknya wedus bisa lewat. Saking ambane. Bakal wong lanang dibuka. Terus pangkal paha aja nempel karo weteng. Dijauhkan. Sunahnya begitu. Lamun wong lanang dibuka, lamun wong wadon dikepit nih. Susu. Dikempit susunya. Allahu Akbar. Maka orang perempuan yang ahli salat insyaallah susunya kencang. Sing ahli salat kepit susunya kencang. Insyaallah beli melorot beli. Tapi wong wadon susunya melorot pantes. Kadang apa? Disoson ning anake. Kadang-kadang tas anake nyosu bapaknya melu. Emang oli ustaz wong lanang nyusu oli. Kita pengen bengi nyusu. Susu kotak, maksudnya susu kotak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya wong lanang tekan tua beli bakal tua. Masih nyusu bae sih. Ibu bapak hadirin yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Lamun anak kopi dengan esuk. Di bawah pohon itu ake bangsa jin merkayangan nelailu banaspati gendru tek-tek kemang-mang wewe mesti serani suster ngesot pocong sundel. Sampai kalau punya rumahnya angker baca bismillahirrahmanirrahim sangka marasa jin merkayangan nelailu banaspati gendru tek-tek kemang-mang wewe mesti serani berkah la ilaha. Bapak-bapak lamun dua rabi rewel jampe jaluk ning pulang kotak pahit mungkin dicontoh ini. Lamun dua rabi rewel wong wadon emang kudu rewel. Supaya suaminya sukses wong wadon wajib rewel. Kamu sampai alot teman sih. Lamun dua rabi rewel jampine mengkene. Kula di amalakan yang bapak kula di ijazai wahab lamun ana wong tekan jeluk banyu gara-gara rabine rewel jampine mengkene. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun rabine lagi turu jampine bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Temenan jajal di mana? Bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Mingkem rabine kita sing arane kartem.
Anaran kartem nih kene anak. Sorry kartem. Mingkem rabine kita sing arane kartem mingkem berkah la ilaha illallah. Banyak lagi inung estetik. Ustaz, apa rabine kita lagi turu jampe ilmu Quran terus dia apa kena Ustaz samburakan raine. Apa waras Ustaz? Insya Allah ngamuk. Ibu bapak, pendeta sudah mengetahui dalam Al-Quran dikatakan ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Bohong kalau orang Yahudi dan Nasrani tidak kenal Muhammad, bohong. Karena sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, namanya sifatnya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun dibawa berdagang oleh pamannya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib sangat sayang kepada Muhammad. Usia 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad dibawa berdagang ke Syam. Karena orang Quraisy itu biasanya kalau musim dingin dagang maring Yaman. Lamun kain-kain mah dina Kemis ning perapatan. Dina Selasa ning Tegal, dina Minggu ning di barang apa tukang pasaran kabeh. Berdagang ke Syam, sampai di Syam Abu Thalib menawarkan barang dagangan ke gereja. Begitu menawarkan barang dagangan, jari Abu Thalib mengene, Muhammad aja melu manjing, ya, aja melu manjing, mingkene bae, tunggu di bawah. Tunggu di bawah, tunggu di luar. Karena saya akan berbicara dengan pendeta, ngobrol dengan pendeta. Kanjeng Nabi Muhammad nunggu nijabah. Usia 12 tahun, Kanjeng Nabi maraki wiwitan kuat. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad duduk di bawah pohon itu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad duduk, pohonnya mudun, dengkluk, sujud naungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon yang tadinya tinggi, angker, memang itu tempat dikhususkan nganggo duduk ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak satu orang pun yang bisa duduk di sana kecuali Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad duduk, maka pohon yang dengkluk sujud nawi Kanjeng Nabi Muhammad. Pohon wiwitan sing nempel dengan jasadnya Kanjeng Nabi bae berkah terbawa mulia, masih hidup sampai dengan saat ini. Apalagi kita masyarakat Cideno sing gelem urip-urip agama Kanjeng Nabi, niscaya uripe berkah. Amin ya rabbal. Luar biasa. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilahirkannya Rasulullah Muhammad tidak lepas daripada perjuangan orang tuanya, perjuangan kakek buyutnya. Siapa kakek buyut Rasulullah Muhammad? Nabi Ibrahim alaihis. Maka ketika saya berkunjung ke Palestina, bu, orang Palestina itu uangnya ayu-ayu persis kayak ibu-ibu masyarakat Cideno. Amin. Uangnya ayu-ayu, kulitnya putih-putih, bibirnya tipis, hidungnya mancung. Barang Cideno bibirnya mancung, hidungnya. Orang Palestina hidungnya mancung, bibirnya tipis. Kalau orang Cideno bibirnya mancung, cungure. Orang yang hidungnya pesek itu karunia Allah. Amin. Karena biasanya orang yang hidungnya pesek itu umurnya panjang. Amin. Kenapa orang pesek hidungnya umurnya panjang? Karena orang pesek bakal ambekan irit. Beli boros kayak si pancung. Saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kakek buyutnya Rasulullah Muhammad yang meninggikan Ka'bah, yang membangun Masjidil Haram, lalu membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Maka kenapa Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berkunjung ke kuburan bapak tuane sing arane Nabi Ibrahim alaihis. Kita buktikan. Apa betul Ustaz Nabi Muhammad berziarah kubur? Kita buktikan.
Saya masuk ke pemakaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikuburkan di bukit namanya Bukit Hebron. Di bukit itu ada kuburan Nabi Ibrahim dengan istrinya yang namanya Siti bakal beli urut jawab nah wis beres. Istri Nabi Ibrahim 3. Yang di Palestina namanya Siti Sarah, dijejerkan dengan kuburan Nabi Ibrahim. Di sampingnya Siti Sarah, di sampingnya Nabi Yakub, di sampingnya Nabi Yusuf. Di depannya ada kuburan putranya yang namanya Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya namanya Rifqah. Rifqah itu jari wong Nasrani artinya Rebeka. Rifqah diganti Rebeka. Wong Islam milu-miluan. Arane Aminah diganti Mincu. Arane Zakaria diganti Jeki. Arane Ibrahim diganti Bram. Ambar gampang. Siti Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Rifqah. Di kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saya langsung ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Di samping kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, ana telapak sikil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya bertanya, kok bisa telapak kaki Rasulullah Muhammad ada di kuburan Nabiullah Ibrahim? Saya menjawab, karena ini perintah Allah. Ketika Rasulullah Muhammad Isra, diperintahkan oleh Allah ziarah kubur. Kanjeng Nabi Muhammad turun dengan menggunakan buruk. Nabi Muhammad sikil kanannya turun ke kuburan Nabi Ibrahim. Di atas batu tapakannya sekian masih ada. Tak usah telapak sikil kanjeng Nabi iki jempol iki, oh masya Allah, tak usah tak ambung telapak sikil kanjeng Nabi ngambun ewa. Lamun telapak sikil wong Cidenok ngambun bau harum. Kok ada telapak kaki Rasulullah Muhammad? Karena ini bentuk terima kasih Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad seorang yang hebat, namanya disejajarkan dengan nama Allah. Tidak akan bisa masuk surga kecuali Rasulullah Muhammad yang memberikan syafaat dan rahmat Allah. Tapi Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk tarbiyah, contoh untuk kita. Tidak akan kita menjadi mulia tanpa doa ibu bapak kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan orang itu tidak akan menjadi orang yang mulia kecuali dia memuliakan ibu bapaknya, terutama kepada ibunya, karena doa seorang ibu mampu merubah nasib anaknya. Betul apa betul? Rahmat untuk kita, Allah beli bakal ridho maring kita. Lamun wong tua watun beli ridho. Makanya kula masih dua embok siji maning keramat kula beli wani ngomong gentak-gentak ibu kula wis tua. Kemarin ke Palestina saya ajak jalan-jalan, padahal usianya sudah 72 tahun. Tapi tiap malam bangun jam 1 tekan subuh. Tas sembahyang subuh ngurus bocah santri, sarapan santri kula ada 600 anak dulu siji-siji. Untuk kegiatannya peragat pun sembahyang duha, peragat sembahyang duha tidur sampai duhur seorang bangun lagi sampai asar, terus begitu kegiatannya. Istiqomah mendoakan anak-anaknya. Janda ibu saya, janda. Maka seorang yang dididik oleh seorang janda, kebanyakan mereka menjadi orang yang sukses karena janda itu hebat. Amin. Hidup janda. Ibu, jangan hina janda. Janda itu seorang yang hebat. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali menikah dengan perawan atau dengan janda. Janda apa perawan? Janda itu hebat. Kalau janda dua anak pitu dididik nih randa, iki anaknya pitu dari wong kabeh. Amin. Lakas menjadi wedus. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali menikah dengan janda namanya
Khadijah ini wanita janda pindo, janda 2 kali. Hebatnya janda ini, masya Allah. Janda pindo, mungkin dia dong anak janda pingin makan. Janda pindo menikah pertama dengan Abu Halah. Abu Halah ini seorang yang kaya raya, perusahaannya besar. Menikah dengan Abu Halah 2 anak loro. Pertama arane Hindun, nomor loro ane Abu Halah. Menikah lagi dengan Atiku, 2 anak maning arane Hindun, anak ketelu. Menikah lagi, dua-duanya suaminya meninggal, jadi janda. Ini janda Khadijah, janda kaya, maning fakir miskin. Janda sugih sayang nih fakir miskin. Kalau ada acara muludan, ya, sewu, nyumbang sewu, Ustaz, ngarep nyumbang musola, doa kena kula manjing surga, amin. Kira mah nyumbang sewu, ya Allah, sewu jaluk surga, pulsa sampai 10.000. Eman nih fakir miskin, janda sugih cantik, eman kepada fakir miskin. Iki janda Khadijah satu malam mimpi. Apa mimpi nih? Lagi tilam Khadijah mimpi melihat matahari. Melihat matahari yang terang, yang besar. Iki Khadijah delang sangenge marak blus. Manjing jero umay Siti Khadijah. Khadijah ningali ayah panon poek, mendekat, masuk rumah Khadijah sampai matahari itu bercahaya di dalam rumahnya, terang, padang jelinang, sampai cahaya matahari keluar dari pintu-pintu dan jendela. Siti Khadijah bangun, saya mimpi apa seperti ini? Keesokan harinya Siti Khadijah tekak mang umah mamange, ketok gitu, tok mang, siapa yang jaba? Kula Khadijah. Ana apa Khadijah? Anu mangga manjing. Khadijah duduk. Ana apa nongong ayu? Anu mau bengi kula tilem, kula turu, ning jero tilem kula ngimpi. Delang matahari sing padang, marak sing gede, marak mancing menjero umay kula, sampai cahaya matahari keluar dari pintu-pintu dan jendela-jendela. Bahkan aku melihat cahaya itu menerangi seluruh alam. Mang, wis jam pira, Mang? Saya pengen tahu, ulah pengen ngertos apa takwil mimpi saya ini, Mang. Karena namanya Naufal ini ahli kitab, bisa melihat mimpi seseorang takwilnya bagaimana. Dibuka nih Naufal, wis duduk nih. Naufal buka kitab, set duduk. Begitu selesai membuka kitab, membaca takwil mimpi Khadijah, pamannya jerit, Khadijah, bangga siranok, begja siranok, gembiralah kamu hai Khadijah. Gembira kenang apa, Mang? Bahagialah kamu, Nok. Bahagia kenang apa, Mang? Takwil mimpinya. Tadi malam kamu melihat ada matahari yang besar, terang, masuk ke dalam rumahmu, cahayanya keluar dari pintu-pintu dan jendela-jendela sampai menerangi hampir seluruh alam. Ini menurut kitabnya, bahwa takwil mimpi ini menunjukkan besok Sirah bakal jadi istri Nabi akhir zaman. Masya Allah, istri Nabi akhir zaman, Mamang. Iya, siapa arane, Mang? Muhammad, nggih, Muhammad, iya. Iki Khadijah begitu dikasih tahu calon suaminya namanya Muhammad, kelingan be Khadijah, nih Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Kalau disebut nama Muhammad, jawab Allahumma sholli. Khadijah ingat aja akan namanya Muhammad. Kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad, calon suami saya? Lamun ana rangga wong ci demen bujangan, ganteng, rupawan, pasti kelingan. Lamun ana rangga wong ci demen ning bujangan, pasti nembang. Ayo wong India nembange. Mau makan teringat padamu, mau minum. Kapal blok itu. Mau apa pun teringat padamu, kekasihku. Mau mandi, mau mau apa pun teringat padamu, kekasihku. Ku menangisku karena rindu kepada sosok Muhammad. Kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi. Tidak lama usia Muhammad 25 tahun kurang, diajak lagi oleh pamannya, Muhammad, ayo datang berkunjung ke rumah Khadijah. Siapa tahu di Khadijah ada pekerjaan. Melas sejak kecil engkau menjadi ngangon wedus. Kerja di Khadijah. Kanjeng Nabi Muhammad tokon ngenteni ninjaba. Abu Thalib ngetok umay Khadijah. Tok 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 tok. Khadijah. Siapa ninjaba kula Abu Thalib. Wonten apa Abu Thalib? Anu Khadijah, kula dua ponakan melas bocah yatim. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Lahir dalam keadaan yatim, sudah usia 6 tahun, diasuh oleh ibunya, ibunya wafat, beli dua embok, beli dua. Diasuh oleh kakeknya juga wafat. Diasuh oleh pamannya juga wafat. Orang-orang yang ada di sekeliling Kanjeng Nabi Muhammad diwafatkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya akhlak Rasulullah Muhammad tidak terkontaminasi oleh akhlak manusia lainnya. Karena Allah perintahkan. Apa kata Nabi? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Kanjeng Nabi Muhammad, Ad-Dabani, telah mengajarkan adab, akhlak, tata krama. Siapa? Rabbi, Tuhanku. Fa'ahsana ta'dibi. Maka aku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nikah sejarahnya oleh Rasulullah, menjadi pejuang, pendukung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saya mau tanya, Rasulullah Muhammad masih urip apa wis meninggal? Masih urip apa wis meninggal? Sudah meninggal dunia, tapi ajarannya masih kita rasakan hingga saat ini. Betul? Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad wafat, tapi Rasulullah Muhammad masih dua penerus. Siapa penerusnya Kanjeng Nabi? Ulama Bu, luru ganti imam musolah gampang apa angel? Gampang apa angel? Luru ganti pejabat gampang apa angel? Gampang. Luru ganti tukang adzan di musolah angel apa gampang? Angel. Akeh wong adzan salah. Ana sing adzan kan hayya 'alas Allahu akbar. Akeh wong adzan pada salah, akeh. Bu, luru ganti imam musola, imam tajuk angel apa gampang? Iki waya maghrib wis qomat laka imam pula jamin dorong-dorongan. Surabaya. Sira gesakan jiyo. Yang didorong bukan lulusan pondok pesantren, tidak pernah ngenyam pendidikan pesantren, bukan ustaz, begitu dekat jadi imam, mantan preman.
Alhamdulillah. Kalau ada mantan preman bertobat, pengen paham agama, rangkul. Tugas ulama merangkul mereka. Kenapa? Kita kenal ada sunan di Jawa Tengah namanya Sunan Kali. Sunan Kalijaga itu nama aslinya Raden Syahid Putra Adipati Tuban. Dulunya disebut dengan penjahat Lokajaya, tukang rampok, mencuri harta orang-orang yang kaya, hartanya dibagikan kepada fakir miskin. Satu ketika Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang. Deleng emas Sunan Bonang, tongkatnya menjadi emas. Raden Syahid pengen ngerampok. Bu, Raden Syahid deleng emas ijo apa maning ibu-ibu wong ci. Makanya bapak-bapak lamun istrine nyewot baik gawa mong toko kokon deleng baik. Begitu melihat tongkat Sunan Bonang berubah menjadi emas, Raden Syahid akan mengambil penjahat Lokajaya, tidak sanggup jatuh. Ditancapkan oleh Sunan Bonang di pinggir kali, cek, topo, tetapa. Kiai ulama zaman dulu ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah dengan riyadhah, dengan tirakat, puasa, orang mangan, orang minum, setitik mangane, setitik turune. Barang kiai zaman kian, titik-titik mangan, Titik-titik minum. titik-titik turu. Priwen Arab mandi. Riyadhah di pinggir kali ditancapkan tongkat tetapa. Topo nyetok upo, orang mangan, orang puasa, tirakat, riyadhah, zikir kepada Allah di pinggir kali, lulus jadi sunan, arane Sunan Kali. Wong Cidenok bapak-bapak pengen dari sunan, ayo tancapakan di pinggir kali tongkat, cep, insya Allah lulus jadi Sunan Jaga Kali. Beri gawa pancing. Yang maju mantan preman, alhamdulillah. Jadi jangan pernah memponis masa lalu seseorang, tidak boleh. Ketika dia sudah bertobat, rangkul. Itu saudara kita. Bocor imam, aku lakbir apa ambo. Tahiyat. Wong zaman kini tahiyat, masya Allah. Ana sing ilu. Jemaat. Ada muter. Biasanya duda beli payu-payu. Ana sing ilu. Gelku, ana sing ilu. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkane bakal maghrib pirang baris. Kebak. Oh, kebak ndak usulane cilik. Lah usulane gede piampu. Usulane cilik paling kumur. Jabat-jabat akan jabat-jabat ya. Dia dipikirkan nanti insya Allah kita bangun, amin. Siapa orang yang membangun musola maka besok dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Karena musola ini tempat sujud. Banal masjidah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, membangun sujud, tempat sujudnya untuk sujud kepada Allah, maka dia akan dibangunkan istana surga. Orang yang bersedekah untuk masjid, untuk musola, untuk peringatan Maulid Nabi tidak akan miskin. Siapa yang jamin? Allah. Betul. Kata siapa Ustaz? Dari Quran. Apa kata Quran? Ma'udal ladzi yuqridallahu qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah pinjam, Allah enggak minta. Sing ngasih duit, rezeki maring kita Allah. Yang ngasih uang Allah. Kalau Allah minta itu habis, tapi Allah pinjamkan. Padahal yang ngasih nyawa kepada kita Allah. Allah nggak minta, Allah pinjam. Kalau Allah pinjam, bayar apa beli? Namun duit kita kecil tetangga, ditagih angel. Tapi Gusti Allah ketika minjam pasti diganti oleh Allah Subhanahu. Mantan preman. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sing jujur pirang baris bakal maghrib. Sabaris. Amin. Begitu baca surat keger, suratnya baca kuliah di perangkat-perangkat. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. RT mancing RT lagi apa batu-batu teh. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Cari RT, oi lakum. Oh iya lakum langka, lakum dinukum wala dhalin. Amin jari RT. Siapin makmin. Diganti surat yang paling pendek di Al-Quran, diwaca inna a'tayna diperagat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna lagi kayak baca inna ini latah biasanya ya pemelu jamaah anggo mukena waktu ketinggalan sikring ribet nyangkut ke arah musola bibok bedebuk innalillahi. Dari imam benar innalillahi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jare ini pelangap-pelangap, hei siapa sih modar? Mencari ganti ulama susah karena ulama adalah pewaris. Nah, kita bisa kenal Islam di Cidedok juga tanpa perjuangan ulama nggak bisa. Maka kita yang hadir malam hari ini, yang kumpul malam hari ini sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Ini kita calon surga. Amin. Tapi calon. Maka calon tuh bisa jadi bisa. Kita ini calon surga, mending usah tiket. Alhamdulillah. Pakai tempat duduk sampean yang pengajian mengikir. Dikatakan di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Tempat duduk kita nanti akan diangkat oleh Allah. Ditanya, bokong ini ditakoni nih Gusti Allah. Sudah bokong, duduk ini baik. Bengi, ya Allah, saya pada tanggal 16, harinya hari Sabtu, saya duduk di pengajian. Seumur urip kita sampai duduk. Itu akan diganjar oleh Allah, mendorong kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tanpa kenal ulama, tanpa perjuangan ulama, kita tidak kenal Islam. Dulu di tanah Cidedok, Majalengka, Indramayu, Cirebon, dan hampir seluruh Nusantara belum ada orang Islam. Dulu Islam datang, pergi lagi. Islam datang, pergi lagi. Yang datang adalah Haji Saka bikin kerajaan Mataram pertama di tanah Jawa, namanya kerajaan Mataram Hindu, namanya Haji Saka. Maka ada penanggalan namanya tahun Saka. Nanti dirubah oleh Sultan Demak, Sultan Trenggono. Tahun Saka dirubah disamakan dengan tahun baru Hijri. Tahun baru Hijriah ada tanggal 1 Muharram disebut dengan malam 1 Suro. Ini ada sejarahnya. Kalau bulan apa mendekati bulan Ramadan, arahnya bulan apa nih kene? Roah. Kenapa disebut bulan Roah? Karena setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan masih duwe salah kerombok bapane, lamun bok bapane masuhib jaluk ampura maring wong tuane, lamun wis mati tekak maring kuburan wong tuane. Maka sebelum puasa, masyarakat ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah bil madhhabil arba'ah diikat dalam organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Setiap bulan Ramadan digiring para wali, ayo pada ziarah. Kenapa? Sebab tanpa kita menghormat kepada orang tua kita, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang mulia. Betul? Mbok bapak adalah keramat sampai Bung Haji Roma Irama gawe lagu Hai manusia. Bengi masih sanggup baik. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya
yang menyayangimu tanpa ada doa ibumu dikabulkan Tuhan. Minta kalau malam seorang ibu pengen jadi anaknya anak yang saleh, kalau malam doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah Pada ibu. mulai nangis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dulu di tanah Jawa Nusantara belum ada orang Islam, yang ada mereka Raja Hindu dan Buddha. Saya punya kitabnya karena saya orang Cirebon. Datanglah seorang sultan namanya Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, berasal dari negara Baghdad, bin Zainal Abidin bin Sayyid Hussein putra Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah. Fatimah adalah putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr, nyambung sampai dengan Nabi Ismail alaihis, Ismail bin Ibrahim, Ibrahim bin Azar, Azar bin Nahur, nyambung kepada Syam, Syam bin Nuh, Nuh naik ke atas Lamik, ya, naik ke atas sampai dengan Anwas, naik ke atas sampai dengan Sis putra Nabi Adam alaihis, bersambung sanadnya sampai Maulana Hasanuddin satu malam bermimpi. Apa mimpinya? Sebarkan Islam mengcideno, sebarkan Islam ke tanah Jawa, sebab dikuasai oleh raja-raja Hindu dan Buddha. Berangkatlah dari Baghdad menuju ke dataran Champa. Champa itu sekarang Thailand dan Singapura. Uangnya ayu-ayu persis kayak ibu-ibu Cideno. Amin. Besok ibu, maaf ya, aja watir tua itu cuma di dunia, Bu. Tua kita ini cuma di dunia, kulit peot, keriput, ini cuma di dunia. Tapi nanti sampai kalau taat kepada suami, taat kepada agama, patuh kepada suami, dikatakan di dalam Al-Quran, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lalu sampai taat kepada suami, maka besok sing keriput di dunia dikembalikan oleh Allah menjadi pimpinan bidadari tercantik di dalam surga. Amin. Ini sebetulnya sengaja untuk memberikan semangat kepada yang tua-tua, supaya jangan putus asa. Hidup di dunia ini cuma sebentar, betul? Tapi nanti di akhirat hidup selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Kita muda saja terus beli mati-mati. Amin. Sengsara di dunia paling 100 tahun mati selesai. Tapi kalau kita punya amal yang banyak, insya Allah nanti bal tuksirunal hayatad dunya. Kenikmatan-kenikmatan dunia hanya kenikmatan sesaat, tapi banyak orang mengejar, padahal wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Insyaallah saya doakan mudah-mudahan kita yang kubur ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, intinya kita kembali kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya penerus namanya ulama dan kiai, dan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Musholla al-Ikhlas, kita dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang tengah-tengah, umat wasatan litakunu syuhada'an nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, umat yang menjadi saksi umat-umat terdahulu, dan kita nanti akan disaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke acara terakhir yaitu penutup dan doa, ada sedikit kenang-kenangan dari pemuda-pemudi Blok Senin untuk Kiai Haji Abdul Wahab Dasukiadan yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana. Kepadanya kami silakan. Saya agak ribet.
Lampen di jalan di kono. Jadi gue ya beli ya. Dan juga. Lampen mau. Dari yang berapa sih paling gue bukan melas. Acara selanjutnya penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan. Bismillah, baik kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, berkah perjalanannya, berkah dakwahnya, berkah anak-anaknya. Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. InsyaAllah kita ketemu lagi pada waktu dan kesempatan yang berbeda. InsyaAllah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang dia. Untuk panitia pemuda-pemudi remaja Pulau Senen akan diadakan sesi foto bersama dengan Ustadz Kiai Haji Basuki Adnan Wahab Abdul Wahab. Pemudi Pulau Senen segera merapat ke sumber suara. Untuk tamu undangan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih